Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andika Imam Muhajir dengan NIM 2407020 dari Prodi D4 TRMIP kelas A24. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal fisika terapan dari soal UTS semester ganjil Politeknik LPP Yogyakarta. Langsung saja ke videonya teman-teman. Nah, di sini soalnya sudah saya buat ya teman-teman. Untuk soal nomor 4, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan pada gambar tersebut. Massa A sama dengan 5 kg. Ini massa A. Kemudian massa yang B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka A gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, di sini disuruh gambar, maka yang A sudah saya gambar terlebih dahulu ya teman-teman. Tinggal mencari gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Nah, ini yang benda A, di sini ada gaya tegang tali. Di sini benda A lebih berat karena 5 kg. Sedangkan yang benda B ini hanya 4 kg. Nah, di sini yang benda A tertegang tali. Tegang tali ini dikarenakan adanya gaya gravitasi. Ini yang pertama ada gaya gravitasi. Dan yang kedua ada gaya tegang tali. Kemudian di sini tidak ada gaya gesek dan juga tidak ada gaya normalnya ya teman-teman, karena di sini tidak menyentuh lantai. Nah, di sini untuk yang benda B, gaya gesek benda B dari sini ke sini teman-teman, FG. Gaya gravitasi tidak berhenti di sini ya teman-teman. Kemudian ada gaya gravitasi karena bidang miring, maka harus dimiringkan. WB cos 37. Kemudian muncul juga gaya gravitasi yang ini sin 37. Nah, kemudian ada gaya normal ke atas. Ini gaya normal mengikuti arah benda B-nya ya teman-teman. Nah, kemudian ada gaya tegak tali atau tegang tali ya teman-teman. Di sini benda B tertarik oleh benda A karena massa benda A lebih berat daripada benda B. Nah, di sini jadi yang benda A ada gaya gravitasi dan
ada gaya tegang tali. Kemudian untuk yang benda B ada gaya tegang tali, gaya normal, ada gaya gesek, dan ada gaya gravitasi. Untuk poin yang B, besar gaya berat benda A dan benda B. Benda A sama dengan massa benda A dikali gravitasi. Kemudian massa benda A sama dengan 5 kg. Ini dikali 10 gravitasinya. Jadi 50 Newton. Kemudian benda B sama dengan massa benda B dikali gravitasi sama dengan 4 kg dikali gravitasi sama dengan 40 Newton. Untuk yang B ini. Untuk poin yang C, besar gaya normal benda A dan benda B. Benda A, benda B. Nah, di sini gaya normal untuk benda A tadi sudah kita cari bahwa gaya yang ada pada benda A hanya ada gaya gravitasi dan gaya tegang tali. Maka gaya normal benda A sama dengan 0. Kemudian benda B terhadap sumbu Y, maka benda B diam. Benda B diam. Karena searah sumbu Y berarti berlaku hukum sigma F. Sigma F sama dengan 0. Karena berada di sumbu Y. Normal dikurangi berat dikali cos 37 sama dengan 0. Gaya normal sama dengan gaya beratnya yang B tadi 40 Newton. Kemudian cos dari 30 sama dengan 0,8. Gaya normal sama dengan 32 Newton, karena 40 dikali 0,8 sama dengan 32 Newton. Jadi benda A, gaya normal benda A sama dengan 0, dan gaya normal benda B sama dengan 32.
Nah, untuk poin yang D, besar gaya gesek pada benda B. Yang benda B, rumus Fs sama dengan mu dikali N. Nah, gaya gesek ini terbagi menjadi dua. Gesek statis, diam, dan gaya gesek kinetis yang bergerak. Nah, dari soal ini kita harus tahu benda ini diam atau bergerak. Masalahnya, benda A lebih berat daripada benda B. Asumsinya, benda A akan turun dan B akan naik. Namun di sini ada gaya gesek. Jadi kita harus menghitung kedua gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Rumus gaya gesek statis. Gaya gesek statis sama dengan mu S dikali N gaya normal sama dengan 0,5 dari soal di atas tadi. Kemudian dikali gaya normal 32 Newton sama dengan 16 Newton. Nah, untuk gaya gesek kinetis, rumusnya gaya gesek kinetis sama dengan mu K dikali normal sama dengan 0,2 dikali gaya normalnya 32 sama dengan 6,4 Newton. Ini untuk yang D, teman-teman. Hasilnya 16 untuk yang gaya gesek statis dan gaya gesek kinetisnya 6,4. Nah, untuk poin yang E, arah gerak sistem di sini disuruh mencari arah gerak sistem. Nah, di sini kita belum tahu apakah benda yang B dan A ini bergerak kemana, apakah bergerak atau diam. Maka kita asumsikan bahwa bendanya diam. Asumsi benda diam ini menggunakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Nah, di sini kita tinjau benda A terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini berat benda A sama dengan gaya tegang tali dikurangi
gaya tegang tali sama dengan 0. Sama dengan 0 ini karena kita mengasumsikan bahwa bendanya diam. Kemudian berat benda A sama dengan T, ini karena pindah ruas ya teman-teman. T-nya pindah ruas dari sini ke sini teman-teman. Kemudian tadi berat benda A 50, maka T-nya juga tegang talinya pun 50 ya teman-teman. Ini persamaan yang satu teman-teman. Nah, untuk poin yang F, percepatan gerak sistem, di sini kita disuruh mencari percepatan gerak sistem. Tadi kan yang E sudah ketemu arah gerak sistemnya tadi bergerak. Jadi di sini kita berlaku hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M dikali A. Di sini kita tinjau yang A terlebih dahulu. Tinjau benda A. Berat A kurang T sama dengan M dikali A. Tadi M massa A dikali A. Kemudian berat A dikurangi T sama dengan 5A. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita tinjau benda yang B. Sini rumusnya T dikurangi berat benda B, kemudian dikali sin 37, kemudian dikurangi gaya geseknya teman. Kemudian massa B dikali A T minus 40 berat benda B, kemudian dikali sin 30 sama dengan 0,6, kemudian dikurangi gaya geseknya 6,4 sama dengan 4 kali A. Kemudian T minus 24
karena 40 dikali 0,6 sama dengan minus 24. Kemudian 6,4 sama dengan 4A. T minus 30,4 karena 24 kurang 6,4 hasilnya 30,4 sama dengan 4A. T sama dengan 4A minus 30,4. Nah, di sini minus karena pindah ruas, jadi min dikali min sama dengan minus. Itu ya teman-teman, ini pindah ruas. Kemudian kita buat ini persamaan yang kedua. Nah, dari kedua hasil ini kita substitusikan 50 dikurangi T sama dengan 5A. 50 dikurang 4A. Ini dari persamaan yang kedua kita pindah di sini ya. T-nya kita buat 4A plus 30,4 sama dengan 5A. Kemudian 50 minus 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. 50 dikurang 30,4 sama dengan 9A. Kemudian 50 minus T sama dengan 5A. Ini hasilnya 19. Dari 50 dikurang 30,4 sama dengan 9A. Ini hasilnya 19,6 sama dengan 9A. 19,6 ini dibagi 9 sama dengan A, hasilnya sama dengan 2,17 meter per sekon kuadrat, sama dengan A. Ini untuk jawaban yang F ya teman-teman. Nah, untuk yang G, tegangan tali yang digunakan. Di sini kita gunakan persamaan dari poin yang F, persamaan yang kedua. Tadi persamaan yang keduanya P sama dengan 4A ditambah 30,4. T
sama dengan 4 buka kurung 2,17 tutup kurung ditambah 30,4. Nah, T-nya sama dengan 8,68 dari 4 2,17 tadi ditambah 30,4. T sama dengan 8,68 ditambah 30,4. Hasilnya adalah 39,08 Newton. Nah, ini untuk poin yang G hasilnya 39,08 Newton.